Nah sekarang nih kita sudah berada di kamarnya Putri Zulia. Nih, PZH. Putri PZH. Putri ya. Iya, biar nggak hilang ya, biar nggak hilang. Tapi ini jadi ingat zaman dulu tuh kita kan ya, kerjanya juga sebandel-bandel kita Putin nggak pernah kayak apa sih? Apa tuh? Kayak kalau misalnya nggak sekolah atau misalnya apa tuh nggak pernah kita juga yang bolos gitu. Selalu kan kita kalau nggak di rumah sih. lu, paling di rumah. ya kalau nggak ke rumah lo, ke rumah gue, main di kasur gini. Main di kasur ngobrol-ngobrol. Main gitu masker-maskeran, main dandan-dandanan. Itu tuh berarti berapa tahun yang lalu ya coba dihitung? Gue 2000 Put? Masa sih 2000? SMP 2000 SMP ya? kan kemarin kita hitung-hitung udah 20 tahun yang lalu. 2000 Put kita masuk SMP. Berarti iya, 20 tahun yang lalu. Berarti 23 tahun yang 23 lalu. tahun yang lalu sih. Apa sih yang lo paling kangenin? Tapi menurut gue sih, gue nggak tahu ya, buat gue pribadi SD SMP itu tuh salah satu menurut gue masa-masa yang lebih indah. Kalau orang-orang tuh mungkin SMA gitu, tapi gue waktu itu SMA tuh kan udah pindah-pindah sekolahnya, terus temen juga waktu itu SMA gue tuh kebetulan kecil gitu, jadi nggak terlalu banyak teman, terus udah kerja juga, jadi nggak terlalu masa SMA itu nggak terlalu masa menurut gue yang paling seru dan indah tuh ya salah satunya SMP menurut gue. Iya, menurut gue juga SD sama SMP tuh berkesan banget sih, karena apa ya? Ya mungkin karena lingkungannya nggak sih Gi, teman-teman kita, terus sekolahnya juga ceritanya tuh lucu-lucu. Beda lah kalau SMA kan udah pergaulan lebih serius berbeda, lagi lebih ya? serius, challenge-nya juga lebih banyak. SD SMP tuh kan santai banget. Iya sih SD. Bener-bener. Tapi santai-santainya juga kita tetap kalau lumayan akademis ya kita dulu ya. Jadi Gigi tuh lumayan akademis banget Ya, tuh, lu juga Put sama dulu sih. Kita sama. selalu bersaing ranking-rankingan. Bener. Ingat gak sih Gi, dulu pernah ya gue sampai jadi tuh di Al Azhar tuh nilai, ingat nggak ada nilai kerapihan. Jadi nilai iya. nilai nih. Iya Apa sih? kerapihan, kebersihan ya. Jadi misalnya nilainya 10, kerapihannya 9, Ya, kebersihannya iya, 9 misalnya gitu ya. Gue pernah tuh dapat nilai 10, kerapihannya tapi 8, kebersihannya 8 gitu. Itu gue sampai step loh. Freak banget. Di sekolah. Di sekolah tapi sampai kejang-kejang keluar busa, guys. Nangis. Dikira ayan gue. Masuk rumah sakit di MRI sama nyokap gue. Sumpah. Demi Itu SD Allah. kan? SD? Iya SD. SD kayak kelas 5, kelas 6 gitu. Gue tuh juga soalnya dapat nilai 8. Dulu tuh gue juga gitu, soalnya dulu gue kalau misalnya mau ambil rapot itu tuh gue bisa yang nangis stres banget. Kalau dapet ranking 2 atau ranking 3 tuh stres nangis. Stres. Karena kebetulan waktu itu nyokap gue juga lumayan keras sih gitu. Harus nilainya harus bagus. Lo yang lebih keras siapa, nyokap apa bokap? Sebenarnya kalau nyokap gue tuh santai banget malah. Kalau gitu? bokap gue lebih pressure sih kayaknya sih, lebih yang kayak lebih bokap lo? Iya, ini ya gini, tapi nggak yang terlalu demanding. Emang gue nya sih kayaknya kompetitif anaknya. Iya, tapi emang iya Puput tuh dari dulu tuh memang ya lumayan lo tuh kayak apa ya, harus ini yang bagus, kalau nilai tuh bagus harus ini, maksudnya dia bisa semangat gitu loh. Iya, kalau gue tuh dulu lebih karena takut sama nyokap gue sih, karena sebenarnya gue males. tapi lu, maksudnya kita berdua tuh selalu saingan tapi bisa berteman, hebat. Iya, benar. Karena kan kita ya nggak tahu ya, tapi memang alhamdulillah tuh lingkungan kita tuh dulu tuh bukan lingkungan yang toksik kayak zaman sekarang. Iya, bener. Apa mungkin kita belum tahu gitu kali kayaknya ya? mungkin zaman dulu belum pergaulannya beda nggak sih, nggak kayak sekarang gitu ya. Lo sekarang concern gak sih ngelihat pergaulan dulu dan Lumayan sekarang lihat sih. anak-anak lo sih, Lumayan, anak terutama cewek, anak ngelihat cowok. isi gadget ya, itu kayaknya harus bener concern banget ya, sih. karena isinya suka aneh-aneh kan, seliweran. Iya. Jadi gue juga suka ngecekin gadget anak-anak sih. Semua ngikutin. Maksudnya lo ngecekin? Kadang-kadang Lo hari sekali. login juga gak? Iya lah, login lah. Agak sih, tapi anak gue. Tapi kayaknya emang harus kepo deh, Iya jadi sih, orang bener. tua. Maksudnya lebih baik kita mencegah gitu loh. Dulu kan kita juga digituin Iya, kan. bener. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah percintaan dulu waktu SD SMP itu juga seru. Lo pertama kali pacaran? Pertama kan bareng sama lo. Iya, betul. Enggak, gue pertama kali tuh SD Put. Ingat nggak? Masa duluan lo sih? SD. Gue Tapi SMP. masih tapi ini Siapa banget. lo SD? Gak ada ah. Ya belum, enggak dong, itu SMP. Itu SD. Duluan. Ih, parah nih orang. tapi Bener. Tapi yang harus digarisbawahi jangan ngebayangin Ngebayangin pacarannya pacaran kayak sekarang ya. enggak, Beda pacarannya zaman dulu tuh cuman kayak ditembak, pacaran jadian tapi nggak pernah ngobrol gitu ya. Jadi catat kayak terus gitu. Nggak ketemu. Apa coba? Pergi bareng enggak. Paling teleponan seminggu sekali udah itu definisi pacaran dulu, bener nggak? Kok bisa sih lo ketemu di mana ya, SD ya? Kan pasti sama gue. Enggak, itu kayaknya tuh sebenarnya kayak dijodoh-jodohin gitu loh. dijodoh-jodohin. Kayak dijodoh-jodohin terus kayak ya udah tuh
dia kan SMA dulu Iya, kan. iya, iya. Kan Ini kita dulu parah nih, satu kompleks sekolah itu SD, SMP, SMA gitu. Tapi Jadi itu kalau juga nggak salah- bukan pacaran beneran ya, bukan. cuma Ya yang itu ala-ala lucu-lucuan. doang. Dia tau gak, dia pacaran pertama kali 5 tahun. Ya itu yang serius yang bener. Lebih bodoh. 6 hampir 7. Mantap. Lu 6 sampai 7? Hampir 7 kan sampai SMA. Sampai SMA Masih sama. Lu masih sampai SMA. Gue tuh Sama, masih Gua SMA. Lu bayangin aja SMA, ya? SMP, SMA sama pacar. ya gue juga. Parah banget ya? Tapi itu sekali lagi jangan dibayangin juga, kita tuh dulu kebetulan memang orang tua kita tuh lumayan strict banget, jadi jangan dibayangin kayak pacaran sekarang gitu. Jadi Iya, walaupun beda. pacarannya lama, tapi belum tentu seminggu kali ketemu gitu ya Put ya. Kayaknya 2 minggu sekali deh bolehnya. Ya. Itu juga kan paling main ke rumah. Bener, nggak boleh juga. Itu juga di rumah diawasinnya banyak Diawasin. banget. Paling tuh banyak Di telepon. ruang tamu gitu doang. Tapi kalau yang kayak dibilang sleep call itu bener zaman dulu kan gitu kan. Iya, Kita ditemenin telepon. sambil tidur. Jadi Karena karena nggak pacaran boleh cuma ketemu. karena pacaran cuma di telepon. Pernah ya kejadian gitu, nyokap gue tuh baru cerita gitu. Jadi ternyata dulu waktu gue kan gak ada HP, teleponan kan pakai telepon rumah Iya, kan. iya, iya. Jadi kan jadi kuncen telepon Iya, kan siapa iya. dulu itu kan halo. Iya, gitu. iya. Terus gue lagi nelfon-nelfon lah. Itu lama hampir sejam, dia ngumpet di lemari kamar gue. Sumpah? Demi Dia Allah. dengerin? Freak banget kan. Dengerin? Iya. Lo berani nggak Terus tahu dia kayak, akhirnya dia nggak tahan gitu kepanasan. sejam dengerin lo? Tapi lo jadi ini nggak sih? Lo jadi pengen gitu juga nggak sih nanti ke anak lo? Kayaknya udah beda deh approach-nya Iya sih. Nggak bisa kalau yang anak-anak zaman sekarang kan lebih pinter juga gitu loh. Kayaknya nggak bisa deh mereka digituin. Mungkin kita lebih jadi temannya mereka kali ya. Gue juga pengennya sih kayak gitu Jadi kayak sih. kalau mereka mau curhat, Iya, mereka iya. mau cerita tuh mendingan ke orang tuanya Iya. daripada ngaco-ngaco. Bener. Dulu tuh gini, nyokap gue tuh nggak pernah boleh anaknya tuh pacaran lama-lama. Ya. Ya kan? Jadi yang waktu Ya pacaran setelah udah serius kan. Iya, maksudnya setelah serius ya. Kalau yang pacaran 6 tahun itu kan mungkin dikiranya bercanda-bercanda. iya, iya. Nah, yang pacaran 3 tahun ini karena dikiranya udah serius, maksudnya kalau dari orang tua gue tuh udah ngapain pacaran tuh jangan lama-lama gitu. Lebih baik kan langsung nikah Iya, gitu iya, loh. bener. Ya udah terus tiba-tiba Itu anak pertama, lo kan anak terus pertama. anak kan? pertama segala macam, dan juga nyokap bokap gue itu nikahnya muda juga, Gi. Umur berapa nyokap? Umur 22 atau 23. Ya selalu ya. Iya, jadi pas gue umur 23 itu kan gue 23 waktu itu udah lulus S2 Iya, kan. iya. Ya dia Pulang tuh dari baru Australia. pulang dari Australia. Pulang Jadi dari waktu pas di Australia aku itu S1, dia ambil S2, lo ambil Iya. S2. Ya pokoknya long story short tuh pulang dari Australia itu gue dilamar gitu. Sama yang Ya, bukan pacar lo kan? Bukan pacar lo yang pada saat itu kan? Sama bapaknya anak-anak. Sama iya. bapaknya anak-anak. Iya. Sebut saja Mawar. Iya, dilamar. Terus jadi emang gak sempet pacaran sih. Nah terus lo berarti kan lo ada di persimpangan dong Put, pada Benar, waktu itu. benar, Bener kan? benar. Lo maksudnya Iya, ada menjalin hubungan, maksudnya Iya. lo sebenarnya kan menjalinnya sama yang lain, tapi tiba-tiba malah dilamarnya sama yang lain. Gimana akhirnya lo mutusin, oh yaudah deh gue yang ini aja, walaupun ya apapun itu. Mungkin waktu itu gimana ya? Karena ya gue nggak akan bilang salah pilih atau apa juga gitu loh. Karena emang itu kan keputusannya Itu udah jodoh, dibiki, itu itu jodoh. jodoh, Itu iya namanya benar. udah jodoh kan. Ya mungkin karena itu, karena dari keluarga gue tuh kayak udah yang serius aja. Oh, ya, Jangan yang serius. kayak masih main-main atau belum kasih kepastian Iya, iya, gitu. iya, iya. Lebih baik tuh yang langsung serius, yang Yang misalnya langsung serius. kayak ya udah dilamar langsung nikah gitu kan, nanti pacarannya bisa habis nikah. Iya, karena lo melihat nyokap bokap lo. Fairy tale banget lah Iya, iya, gitu loh. iya. Kayak gue ngeliat kan Tapi benar, tapi nggak itu juga yang selalu dibilang. Kita tuh gue sama lo tuh kurang lebih sama gitu, anaknya tuh bukan yang aneh-aneh Iya, gitu ya kayak kan. gue tuh nggak Jadi pernah tuh kadang-kadang ngeliat. suka naif juga. Naif banget Iya sih, betul, itu setuju. Tapi gue penasaran sih, sebut ya walaupun gue tuh kurang lebih juga udah pernah nanya sih sama lo, tapi yang akhirnya lo memutuskan untuk kayaknya udah gitu, karena nggak menurut gue nggak mudah gitu. Banyak orang yang akhirnya, bukan kita nggak mau terjebak, itu juga balik lagi tuh kan jodoh orang nggak tahu panjang pendeknya tuh kan semuanya udah diatur gitu kan. Tapi kan banyak orang juga yang kayak dia tuh nggak bisa juga mau maju salah mundur salah gitu. benar. Tapi kan kadang-kadang bingung gitu. Nah lu tuh akhirnya bisa yaudah deh gue pesan. membuat keputusan, itu kan keputusan besar Iya, dong dalam hidup, pastilah. apalagi anak 2. Pasti, Terus lo juga bukan yang baru nikah setahun 2 tahun gitu. Jadi ya kan gue kan nikah berarti kan 10 mau 11 tahun. Iya, Jadi lama loh, itu waktu yang lama gitu. Dan untuk kita nih perempuan yang ngambil keputusan itu bukan hal yang mudah gitu loh. Jadi kadang-kadang gue tuh juga miris ya kalau misalnya alah lo gini. Mungkin ada komen-komen yang negatif gitu, karena menurut gue semua perempuan yang akhirnya ngambil keputusan untuk pisah itu pasti udah battle dalam dirinya Iya, dia sendiri. pasti Pasti tuh udah yakin. nggak tidur berapa hari, udah bener-bener Iya.
sholat apa segala macam, minta petunjuk lah, itu keputusan terakhir yang mungkin harus diambil. Bagi gue tuh ada prinsip-prinsip yang nggak bisa dilanggar, gitu aja sih intinya. Tapi intinya kalau prinsip-prinsip itu dilanggar, apalagi yang nggak sesuai dengan kaidah ajaran agama gitu ya, kita sebagai perempuan tuh juga berhak untuk menyelamatkan diri kita sendiri sama anak-anak. Pertimbangan menurut lo yang paling berat itu untuk akhirnya pisah gitu, itu lebih ke anak-anak kah? Ya kita nggak bisa pungkiri juga dengan keluarga lo kan juga maksudnya disorot gitu. Dua-duanya disorot. Itu lo lebih berat kemana sih gitu? Iya, ya pastilah gue tuh mikirin banget ya, makanya sampai bertahan lama juga kan, maksudnya gue mikirin keluarga, mikirin anak-anak. Aduh nanti bokap gue gimana, bokapnya dia gimana. Belum apa udah getar mau nangis. Karena gue gak pernah cerita-cerita gitu. Iya. Ya cerita tapi biasanya di belakang nggak apa-apa. Pasti kan gue mikirin semua orang, anak-anak segala macam. Tapi at the end of the day, kayaknya tuh kita harus mikirin diri kita sendiri dulu. Setuju. Kayak kita harus put ourselves first gitu loh ya. Mungkin kedengerannya egois ya. Tapi kalau misalnya ibunya aja, kitanya tuh nggak bahagia gitu, atau kita tuh kayak sedih terus segala macam, itu akan nular ke anak-anak. Itu yang gue takutnya nanti mereka malah ngelihat gue nggak jadi diri gue sendiri gitu loh. Jadinya ya udah, after long consideration, gue juga kan konsultasi ke beberapa ustadz segala macam, gue bertanya kan, memang yang disunahkan kan juga gitu ya, kalau misalnya kita ada permasalahan kita harus ke dulu wali nikah kita, ke orang tua kita, terus ke yang pintar ilmu agamanya gitu. Akhirnya setelah itu ya udah ya mantep, itu jalan yang terbaik untuk diambil saat ini. Masih inget gak lu nyokap pas lu ngomong gitu, atau dari ada kata-kata dari nyokap atau bokap gitu yang akhirnya nguatin lo, oke deh gue kayaknya udah deh gitu? Ya waktu itu pas akhirnya terakhir itu gue ngomong, nyokap bokap sih kayak ya udahlah nak, pokoknya kan mami papi, manggil mami sama papi, support apapun keputusan kamu gitu, yang penting kamu tuh bahagia, yang penting anak-anak bahagia. Mami sama papi yakin kamu bisa membesarkan anak-anak gitu. Nanti kan gue jadi yang pengen bantu, gitu. Gitu sih. Nyokap bokap lo, adik-adik, kalau kan anak pertama, iya anak pertama, adik-adik lo gimana? Semuanya support lah, semuanya langsung kayak yang ya udah pokoknya kamu harus kuat gini demi anak-anak. Ya kita kan maksudnya kalau gue nya udah lemah duluan, gue nya ini pasti kan anak-anak kan juga gimana, kasihan kan. Bener. Gue sampai saat ini sih emang belum pernah nunjukin sisi yang ini nih ke anak-anak tuh, nggak pernah. Gue nggak pernah nangis depan mereka juga. Jadi mereka taunya lo fine aja. Iya, bukannya fine aja, mereka pasti tahu lah namanya ini kan ada permasalahan segala macam. Tapi gue nggak mau ngasih lihat ke mereka struggle gue gitu loh. Kasian kan, maksudnya anak kecil-kecil gitu kita udah bebanin dengan curhatan kita, misalnya dengan cerita-cerita kita, atau saling menjelekkan, misalnya gue ngejelekin bapaknya anak-anak ngejelekin gue, itu kan nggak bagus banget gitu loh. Tapi emang lo tuh dari dulu tuh memang, kalau menurut gue ya, lo tuh memang sosok yang bukan yang ibaratnya yang menye-menye gitu tuh, lo nggak kayak gitu gitu, nggak yang apa-apa. Kalau gue kan cengeng ya, kalau tau kan, kalau dia tuh ibaratnya tuh dulu, zaman dulu misalnya mau berantem sama pacar gitu atau siapa, bukan orang yang nangis gitu, nggak kayak gitu. Dia memang sosok yang menurut gue lo tuh selalu yang strong. Yang mungkin ya kita kan nggak pernah tahu, memang orang tuh kan dikasih cobaan itu kan pasti sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya, gitu. Mungkin. Makanya itu juga ya benang merahnya tadi mungkin ya, orang kan dikasih cobaan sesuai sama ininya masing-masing. Mungkin ini juga supaya gue introspeksi diri. Ya kan gue juga nggak luput dari salah gitu loh, Gi. Dan gue kan nggak menyalahkan siapa-siapa. Ini pasti kesalahan kita berdua. Nggak mungkin kesalahannya dia sepenuhnya, kesalahannya gue sepenuhnya, pasti kesalahan kita berdua. Dan yang penting kalau udah sekarang, gue tuh berusaha sama bapaknya anak-anak juga tetap berhubungan baik. Tetap, berat gak sih Put kayak gitu Put? Ya harus diusahain, tapi alhamdulillah dia juga kan komunikasi masih bagus gitu. Maksudnya kan berpisah kan masih bisa bersaudara juga demi anak-anak lah. Dan jangan sampai kita berdua tuh saling ngejelek-jelekin. Itu sih paling penting. Lo waktu pertama kali lo bilang mau pisah, ngomongnya gimana Put sama anak-anak? Aduh itu sedih banget sih. Kayaknya tuh Ili tuh udah tahu gitu loh. Justru kalau dalam case gue, Ili yang menyarankan sih. Masa? Iya. Ili ngomong ke lo gitu? Ngomong gimana Put? Ya ngomong kurang lebihnya kayak, udahlah mami gitu. Mami juga, aduh sedih deh kalau ngomongin Ili. Nah, itu dong. gue udah mau siap-siap di ujung. Lu kan yang nangis nih urusannya nih.
Ili yang ngomong duluan, Put. Ili yang ngomong, justru gue tuh kan orangnya tuh gini lagi. Gue tuh orangnya kalau udah satu lo tahu kan? Iya. Itu gue pacaran aja lo bayangin Iya, aja 7 tahun iya. ya kan. Gue tuh orangnya kalau udah satu tuh satu, dan menurut gue tuh udah nggak usah compare, nggak usah lihat kiri lihat kanan gitu loh. Jadi kalau udah punya pasangan tuh satu, apalagi pernikahan. Nah cuman terakhir tuh Ili tuh sampai yang kayak, udahlah mami, aku tahu mami tuh kuat kok, mami tuh kan strong woman, mami tuh kan panutan aku yakin mami tuh bisa kok ngerawat kita semuanya. Udah nggak apa-apa, kita bertiga aja nanti kan. Ngomong gitu? Iya, dia ngomong gitu, kita bertiga aja dulu, nanti kan kapan-kapan atau itu bapak juga kadang-kadang bisa main ke rumah. Dia udah ngerti konsepnya Dia udah gitu ya? Gue juga bingung, gue kan gak pernah cerita ya sama dia ya. Itu dia umurnya waktu itu kan 8 tahun. Oh segede Rafa? 8 mau 9 kan. Kalau adiknya kan Zafi belum ngerti. Itu apakah itu jadi yang penguat lo juga kayak, oh yaudahlah kayaknya memang. Iyalah mungkin Ili juga beberapa kali ngeliat atau gimana gitu kan. Dia punya persepsi sendiri lah gitu. Dia bilang, terus gue tanya kan, emang kakak nggak apa-apa gitu, terus kakak malu nggak misalnya kayak di sekolah kan kok maminya sendiri gitu, atau misalnya ntar ambil rapot nggak berdua gitu, nggak ada mami atau bapak gitu. Terus kata Ili, enggak lah ngapain kayak gitu, nggak apa-apa kok mami, aku tahu kan, yang penting yang tahu itu kan aku. Jadi pokoknya yang penting mami yang happy, karena kalau mami happy aku juga happy. Dia ngomong gitu? Iya, ya bismillah lah. Gimana, berat banget sih, gila itu. Mungkin untuk keputusan yang paling berat yang pernah gue ambil lah sepanjang hidup. Gue tuh jadi berpikir tuh kadang-kadang juga, aduh kesian banget anak-anak gue gitu loh. Terus ya kayak gue tuh gagal gitu loh jadi istri yang baik gitu loh. Ya kadang-kadang tuh Iya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, at least kan gue punya kesempatan bisa jadi ibu yang terbaik gitu loh buat mereka, yang ngebanggain mereka ya kan, yang bisa ya pokoknya bikin mereka tuh bangga lah sama gue. Itulah semangat gue sekarang gitu. Apa jangan kayak gini. Enggak lah, lo pasti bisa lah. Tapi kan lo tahu kan, gue kan juga dari dulu tuh kan juga dari keluarga. Gue selalu bilang ke Ili ya, ini jujur ya demi Allah nih, gue nggak bohong ya, nggak peres. Gue tuh selalu bilang, kak tau nggak kak, ada temennya mami, namanya tuh Tante Gigi. Mana mami, dia kan tahu kan Nagita. Gue jadi gitu nangis kan. lagi. Iya Nagita yang ngetop itu, yang artis gitu kan. Iya dia juga, mamanya tuh single parent loh. Aduh gue tahu banget juga nyokap lo kan. Dan dia tuh hebat gitu loh, dia bisa menata hidupnya, dia bisa berkarir, jadi sukses. Walaupun dia juga mungkin sebenarnya punya struggle dalam hidupnya. Nanti Ili itu harus jadi inspirasinya Ili. Iya. Jadi nangis dong gue. Yang penting tuh menurut gue kan, yang akhirnya gue rasain tuh sebenarnya bukan masalah berpisahnya, cuman bagaimana orang tua itu hadir buat anak-anak gitu. Kasih sayangnya tuh full, walaupun mungkin cuma dari satu pihak atau mungkin dari dua pihak, tapi kasih, di selama kita jadi anak itu kasih sayangnya full, ya insya Allah kita nggak akan kemana-mana gitu, tetap ada di tracknya. Iya. Nah itu mungkin bisa jadi inspirasi juga mungkin buat teman-teman yang ada di persimpangan, yang nggak selamanya kok gitu. Ya kayak contohnya gue, contohnya mungkin lu gitu kan. Kalau gue memang dari keluarga yang memang berpisah gitu dari dulu. Lu juga nggak selamanya juga kok kayak apa ya, yang datang dari keluarga yang mungkin nggak bareng-bareng lagi tuh jadi ibaratnya quote on quote jadi nggak benar gitu. Stigma, ya jadi jangan stigma. Keluarga broken home gini-gini gitu. Ya nggak juga, bukan stigma juga, jadi kayak janda itu ya kan karena sekarang ya karena sosial media juga sih menurut gue kayak kan banyak yang kayak main asal yaudah pisah-pisah aja gitu kan, jadi kayak dipukul rata semua, bahkan sampai yang kayak yang udah yang kasusnya separah misalnya kayak misal lu gitu aja masih dianggap orang tuh ngegampangin pernikahan gitu. Jadi setiap orang tuh pasti kan punya masalahnya masing-masing ya. Dan mungkin masalahnya mungkin buat lu rasanya kayak 10, mungkin buat orang ada juga yang rasanya juga kayak cuma 1 aja gitu. Bagi gue sih yang penting ya, jangan sampai konflik antara bapak ibunya, konflik kita sebagai suami istri itu terus menjadi konflik bagi anak-anak kita. Kan yang bermasalah atau yang punya masalah kan kita. Ya kan? Anak-anak kita nih nggak memilih untuk dilahirkan dari siapa gitu loh. Kita sebagai orang tua yang punya full conscious ngelahirin mereka, ngebesarin mereka.
mereka salah apa sampai kita harus menyaksikan drama ibu bapaknya kan aduh enggak banget gitu. Jadi itu yang bener-bener gue jaga, dan alhamdulillah bapaknya anak-anak tuh juga ngerti gitu. Terus udah pokoknya kita tetap berteman, ya alhamdulillah dikasih rezeki. Itu rezeki juga maksud gue, kayak menurut gue rezeki, maksudnya nggak semuanya juga yang bisa itu bisa baik-baik gitu kan. Kalau ada salah-salah juga kan minta maaf, dia juga sama, pokoknya sama-sama menurunkan ego kita buat anak-anak. Karena aduh dampaknya tuh kasihan banget kalau yang ribut gitu. Iya sih, benar-benar setuju. Nah, lo ada yang mau disampaikan nggak buat anak-anak ini kan? Mungkin ini tuh bakal ada selamanya kan. Ini maksudnya kayak gini, mungkin lo nggak bisa lo sampaikan sekarang langsung ke anak-anak, cuma mungkin suatu saat mereka akan nonton gimana kuatnya seorang lo gitu buat anak-anak gitu. Buat Ili sama Zahafi ya. Buat Ili sama Zahafi, kalau nanti kalian nonton, Mami cuma ingin Mami mau ucapin terima kasih banyak. Kalian tuh selama ini jadi anak-anak yang soleh, yang soleha. Masya Allah, gak pernah sedikit pun kalian tuh ngerepotin atau bikin Mami sedih. Kalian tuh selalu ngebanggain Mami, pengertiannya luar biasa. Mami juga minta maaf kalau misalnya Mami banyak ngecewain kalian gitu. Atau jadi ibu pasti kan gak sempurna, ada kesalahan-kesalahannya. Tapi Mami janji insya Allah pokoknya Mami akan berusaha terus jadi orang tua, jadi ibu yang selalu ngebanggain kalian dan terbaik buat kalian. Kalau ngomong langsung nggak mungkin ya lo? Nggak mungkin. Nggak mungkin, tapi ini seru banget sih menurut gue, karena atau kita kan, gue sama Puput itu ya memang deket, tapi kita kan jarang gitu ketemu semenjak udah nggak sekolah. Kayak mungkin dulu kita ya receh lah omongannya gitu, tapi kan banget. Akhirnya di umur segini kita sampai juga di di obrolan yang menurut gue nggak pernah terbayangkan gak sih Put? Nggak pernah terbayangkan dulu. Ternyata kita tuh life is not fairy tale guys. Nggak pernah terbayangkan mungkin gitu. 20 tahun yang lalu kita berdua cuman hahihi, akhirnya sampai ke sampai ke sini gitu, kayak dengan kehidupan lo yang sekarang, dengan kehidupan gue yang sekarang, jadi terharu lagi gue. Ya maksudnya seneng juga gitu, karena masih tetap rasanya tetap sama, walaupun obrolannya berat, masalahnya juga mungkin punya masalah yang sendiri gitu, masalah sendiri-sendiri gitu. Cuma mungkin lo ada banyak juga mungkin pasti yang nonton sekarang pasti merasa terinspirasi di persimpangan gitu, gimana akhirnya lo bisa bangkit lagi. Ya itu dia tadi kan sebelumnya kayaknya mungkin di vlog yang sebelumnya waktu itu gue ngomong juga bahwa memang yang gue tahu itu lo tuh dari dulu tuh kan memang orang yang punya ambisi gitu kan, selalu pengen melakukan yang lebih, terus akhirnya nikah, akhirnya di rumah gitu. Terus 10 tahun di rumah gitu, ibaratnya ya nggak ngapa-ngapain gitu, jadi bukan nggak ngapa-ngapain, jadi seorang istri buat suami lah, ngelayanin suami, sampai akhirnya lo sekarang bisa bangkit lagi. Malah gue ngeliat lo lebih lebih auranya lebih keluar, lebih jadi diri sendiri gitu. Gimana sih Put? Mungkin ada pesan-pesan nggak mungkin buat teman-teman yang pengen bangkit gitu? Menurut gue ketakutan terbesar seorang perempuan di saat dia ada di persimpangan itu, apakah dia bisa bangkit lagi sendiri gitu kan? Ya buat teman-teman mungkin yang lagi nonton, yang lagi ada di persimpangan jalan, atau kayak kalian tuh ngerasa kayak aduh kayak nggak ada hari esok gitu loh kan. Kadang kalau kita lagi sedih banget kayak nggak bisa menatap besok gitu. Bener. Ya kalau dari gue sih pesan dari aku take it step by step gitu loh. Jadi jangan dipikirin panjang-panjang ya. Iya, jangan dipaksakan, jangan dipikirin panjang-panjang. Pokoknya satu hari demi satu hari. Kalau emang kalian butuh waktu untuk menyendiri dulu buat berpikir, nggak apa-apa, ambil aja waktu itu sebutuhnya kalian. Terus menurut aku juga jangan pernah nyalahin masa lalu, karena kayak jangan kita coba gue gini, gue gitu, itu jangan pernah, itu penyakit banget. Bener, setuju. Karena apapun yang terjadi itu udah garis takdir kita, itu udah jodoh kita harus terima. Dan mungkin ada pembelajaran yang nanti bakalan kalian dapetin gitu. Bukan sekarang sih ya. Bukan sekarang, tapi mungkin ke depannya. Dan trust me, dimanapun proses untuk bangkit tuh nggak ada yang mudah, itu pasti penuh dengan tangisan, penuh dengan perjuangan gitu. Tapi ya udah dilewatin aja dan kelilingin diri kalian tuh dengan orang-orang yang suportif
yang circle-nya tuh yang positif dengan keluarga, teman-teman deket yang bisa bikin kalian tuh jadi semangat lagi. Cari deh dari dalam diri kalian, pasti kan punya passion kan kita kan. Apa sih yang lo pengenin banget gitu loh. Ya udah investasi aja buat diri sendiri. Investasi buat diri sendiri, cari kesibukan yang produktif gitu. Ya terus juga banyak introspeksi sih kalau gue sih, banyak introspeksi diri. Introspeksi itu bukannya berarti kita nggak bagus loh, justru introspeksi tuh kan mengakui kalau kita juga nggak sempurna. Bener, setuju gue karena nggak tahu ya, menurut gue kayaknya banyak juga orang tuh yang terlalu nyalahin orang. Iya, gue paling nggak mau nyalahin orang sih. Maksudnya kadang-kadang dari suatu kegagalan tuh ini bukan pernikahan aja ya, kegagalan apapun itu lebih banyak nyalahin orangnya. Bukan kalau kita nunjuk kan 4 jarinya ke kita nggak sih, jadi kayak ya udah lebih baik kita tuh investasi ke diri sendiri, terus memantaskan diri sendiri gitu loh. Jadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Jangan sampai justru kita tuh malah jadi versi yang lebih buruk. Nauzubillah min dzalik. Itu kan aduh udah rugi banget. Itu baru yang salah sih menurut gue. Itu salah. Udah misalnya abis udah ngambil keputusan gini pisah terus malah jadi versi lebih buruk dari diri kita sendiri kan. Aduh jangan. Ya banyak juga sih yang kayak jadinya malah ini malah itu, enggak lah. Jangan sampai. Ya pokoknya apapun itu menurut gue ya nggak semuanya juga mungkin permasalahannya di persimpangan jalan itu adalah perceraian. Cuman kan setiap orang tuh pasti punya masalahnya masing-masing gitu. Jadi menurut gue sih memang intinya adalah yaitu dia, kita harus terus introspeksi diri itu tuh penting banget dan ya move on, jadi jangan dipikirin yang kemarin gitu. Karena kalau udah selesai, kalau gue udah ngambil keputusan, udah firm dengan keputusan gue nggak pernah ngeliat ke belakang sih. Dan nggak kayak coba itu udah move on, maju terus pantang mundur. memang apa ya, itu dia tadi yang gue bilang kayak nggak pernah terfikirkan 20 tahun yang lalu kita ngobrol pakai masker sambil dandanan sampai akhirnya luluran sampai sekarang ngobrol. Lu punya anak dua. Ya udah pokoknya didoain terus buat Puput. Gue dulu karena panggilan kecilnya dia tuh Puput. Dan Putri, Putri ya itulah pokoknya Puput dan Putri. Semoga adalah satu orang yang sama. Itu panggilan masa kecil guys. Iya Puput itu waktu dari kecil tuh panggilannya Puput sebenarnya, tapi namanya tuh Putri. Semoga lo selalu diberikan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Mau ada pasangan lagi ataupun gak ada pasangan lagi, semoga lo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dicukupkan apapun itu. Ya pokoknya maju terus pantang mundur.